two, three, fuck it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang produk-produk dalam perbankan syariah. Nama Afi Safira Hidunuria, NIM 1905036047 dari kelas PBAS B5. Di sini, produk perbankan syariah dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyaluran dana atau sering disebut dengan financing. Yang kedua, penghimpunan dana atau yang disebut dengan funding. Dan yang terakhir adalah produk jasa perbankan. Penyaluran dana atau financing. Yang pertama adalah pembiayaan murabahah. Transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual beli adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Dalam murabahah, penyerahan barang dilakukan setelah akad. Yang kedua, pembiayaan salam. Berarti penjual suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih tanggungan penjual. Syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad dan penyerahan dilakukan setelahnya. Bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dapat dijelaskan salam adalah pembiayaan jual beli di mana pembeli memberikan yang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli. Yang ketiga adalah pembiayaan istisna. Pembiayaan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli di mana penjual membuat barang yang dipesan oleh pembeli, tetapi pembayarannya dapat dicicil. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Yang keempat, pembiayaan dengan prinsip sewa. Sering disebut dengan al-ijarah al-mutahiyah bitamlik atau IMB, adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Al-ijarah adalah perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan. Setelah masanya berakhir, maka barang dikembalikan kepada pemilik. Namun penyewa juga dapat memiliki barang tersebut dengan pilihan pemindahan kepemilikan. Yang terakhir atau yang kelima adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dibagi menjadi 2, yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan musyarakah atau akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungannya dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal. Yang kedua itu pembiayaan mudharabah atau bentuk kerjasama antara 2 pihak atau lebih di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan semua modal kepada pengolah atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Selanjutnya adalah penghimpunan dana atau funding. Dibagi menjadi 2, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Pertama, prinsip wadiah. Wadiah adalah barang titipan yang dititipkan kepada seseorang pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagai semestinya. Praktik wadiah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah wadiah amanah dan wadiah yadomanah. Prinsip wadiah yang diterapkan dalam bank syariah adalah wadiah yadomanah, jadi yang ditetapkan pada produk rekening giro. Berbeda dengan wadiah amanah yang mempunyai prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipkan. Pada wadiah yadomanah, pihak yang dititipkan atau bank bertanggung jawab atas keseluruhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang kedua, prinsip mudharabah. Mudharabah di sini di mana bank sebagai mudharib atau pengelola dan deposan sebagai sahibul mal atau pemilik modal. Mudharabah dibagi atas 2, yakni mutlaqah dan muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah deposan memberikan hak sepenuhnya pada bank untuk memutar atau menginvestasikan dananya. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah deposan memberi batasan pada bank untuk menginvestasikan dananya. Selanjutnya, produk jasa perbankan dibagi menjadi 3. Yang pertama,
al-wakalah, al-kafalah, dan al-hawalah. Yang pertama adalah al-wakalah. Al-wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak mewakil kepada pihak lainnya wakil dalam hal-hal yang boleh diwakilkan atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Yang kedua, al-kafalah, jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang dengan tanggung jawab. Yang ketiga, al-hawalah, pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam perbankan biasanya diterapkan pada factoring atau ajak piutang. Para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutangnya kepada bank membayar utang tersebut. Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, setelah saya menjelaskan tentang produk-produk perbankan syariah, mari kita, jika ingin memperdalam ilmu tentang produk perbankan yang ada di perbankan syariah, mari kuliah di jurusan S1 Perbankan Syariah di Universitas Negeri Semarang, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima kasih.